Dia sudah bilang kalau Anggi belum mengerti apa-apa, tapi istrinya ini malah kekeh. Ya, alhasil jadinya seperti ini. Anggi memasukkan benda-benda yang diberikan oleh ibunya ke dalam lemari, meskipun dia tidak tahu kegunaan baju-baju itu untuk apa. Namun, jika ibunya menyuruh Anggi untuk menyimpan baju-baju itu, maka Anggi akan menyimpannya setelah menutup pintu lemari. Anggi berjalan keluar dari wall-in closet. Dia melangkahkan kakinya menuju pintu kamar yang ukurannya sangat besar itu. Samar-samar Anggi mendengar suara rintikan air hujan. Sesungguhnya ini bukan suara rintikan, karena Anggi mendengar suara air hujan itu sangat deras. Gadis itu membuka sisi kiri kanan tirai yang menutup pintu kaca. Malam ini hujannya begitu damai. Tidak ada kilat atau suara petir, hanya air hujan yang menguasai lidahnya. Malam itu, Anggi menyentuh buliran air yang mengalir pada kaca. Tangan mungil itu seperti ingin menyentuh buliran air itu langsung, namun tidak bisa. Anggi ingin membuka pintu kaca besar itu, namun tangan seseorang menghentikan pergerakan tangannya. Mau ngapain? Tanya Rehan kembali menutup pintu itu dan menguncinya. Dia menatap Anggi dengan tatapan kekhawatiran. Rehan sadar selama ini dia sudah banyak melukai gadis ini. Namun Anggi tidak mungkin melakukan hal bodoh, bukan? Anggi tersenyum. Dia mengangkat tangannya mengusap wajah Rehan lembut. Rehan yang disentuh memejamkan mata menikmati usapan lembut dari tangan istri kecilnya. Mereka berdua terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Abang baca lo. Anggi berjinjit lalu mengecup bibir Rehan sekilas. Ya, sekilas. Anggi kembali menarik diri. Dia ingin menarik tangannya, namun Rehan menahan tangan mungil itu. Dia menarik pinggang ramping Anggi lalu mulai mencumbui bibir istri. Sangat lembut dan penuh kehati-hatian. Tidak ada paksaan dan tidak ada gairah membara. Sepasang sejoli itu seperti sedang mengungkapkan perasaan mereka melalui yang mereka lakukan. Anggi sangat menikmati ini, namun entah kenapa tiba-tiba air matanya mengalir begitu saja. Rehan yang merasakan bulir air hangat di wajahnya langsung membuka mata dan melepaskan tautan mereka. Kenapa? Apa aku menyakitimu lagi? Tanya Rehan menangkup wajah kecil istrinya. Anggi menggeleng, dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir. Om, kalau Anggi memberikan apa yang Om mau, boleh tidak Om lepaskan Tante Sisil? Pertanyaan menohok dari Anggi membuat Rehan dia mematung. Dia tidak menjawab. Rehan hanya menarik tubuh mungil itu dan memeluknya erat. Entah kenapa Rehan merasa jika ini belum waktunya dia melepaskan Sisil. Meskipun dia sudah tidak pernah berhubungan sensual dengan wanita itu. Namun Rehan terkadang masih membutuhkannya. Anggi tersenyum getir dalam dekapan suaminya. Sakit, tentu saja. Siapa yang tidak sakit jika melihat suami dan orang yang sangat dia cintai malah menjalin hubungan dengan orang lain. Dan mereka juga melakukan skinship. Siapa yang tidak akan menangis jika mengetahui fakta seperti itu? Hanya manusia tak berjantung yang tidak akan bisa merasakannya. Rehan menuntun Anggi untuk duduk di tepian ranjang. Dia mengambil susu hangat di atas nakas lalu memberikannya kepada Anggi. Laki-laki itu berjongkok sembari memperhatikan Anggi yang sedang meminum susunya. Tangannya terulur untuk mengusap noda susu di bibir sang istri lalu tidurlah, jangan memikirkan hal yang tidak penting. Fokus saja pada sekolahmu. Rehan mengusap kepala Anggi lembut lalu membantu gadis itu berbaring dan menyelimutinya. Anggi memejamkan mata sedangkan Rehan, laki-laki itu pergi ke meja yang ada di sudut ruangan dan menghidupkan lampu meja. Rehan mulai mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Pagi hari, Rehan buru-buru turun ke lantai bawah ketika dia mendengar suara keributan. Dia berjalan sembari mengancing-kancing di lengan kemeja yang dia kenakan. Sudut bibirnya tertarik ke atas saat dia melihat Anggi, Aldi, dan Bima sedang melakukan aksi kejar-kejaran sembari membawa sapu dan bantal. Istrinya terlihat sangat bersemangat. Dia memukul bokong Aldi dan Bima bergantian. Gadis itu terlihat sangat cantik ketika tertawa lepas seperti itu. Sangat berbeda jika Anggi menunjukkan wajah sendunya seperti tadi malam. Mereka kenapa, Bu? Tanya Rehan kepada Anjani yang sedang menata sarapan di atas meja. Anjani dan Jaya tersenyum. Biasalah, adik-adikmu mengganggu Anggi. Mereka bilang kalau Anggi itu jenius bodoh. Entah apa yang mereka maksud, ibu juga tidak mengerti. Alhasil Anggi kesal dan yang terjadilah aksi kejar-kejaran itu. Rehan mengangguk menanggapi apa yang Anjani katakan. Om Rehan, Om sini bantu Anggi pas pegangan
Pegangin Aldi sama Kak Bima cepat om. Rehan berteriak dengan suara cemprengnya. Rehan menurut, dia mendekati Bima dan Aldi, namun kedua orang itu malah semakin lincah, sampai naik turun sofa dan lemari. Anjani dan Jaya tertawa melihat keributan rumah mereka. Suasana seperti inilah yang selalu mereka inginkan. Rumah yang ramai juga hubungan yang harmonis. Jaya dan Anjani merasa sangat beruntung memiliki Anggi sebagai menantu mereka. Semoga Anggi akan selalu ceria seperti ini ya mas. Jaya mengangguk. Itu tugas kita untuk selalu membuat bahagia sayang. Agnes menatap Anggi dengan tatapan horornya. Gadis itu barbar itu berjalan mendekati Anggi di antara barisan penonton. Hari ini adalah hari olahraga yang selalu sekolah mereka laksanakan setiap 1 bulan sekali. Seluruh kelas mengikuti lomba dan dari lomba yang mereka ikuti mereka akan mendapatkan nilai. Hei, simpanan Sugar Daddy, ngapain kamu di sini? Anak baru itu nggak pernah diikutkan sertakan dalam lomba apapun. Kau mau ikut lomba apa? Badan kurus kering kayak gitu, sok-sokan mau ikut lomba. Anggi, Nafisa, dan Anandita mendengus malas. Mereka tidak mengubris Agnes dan kembali menyoraki grup basket yang sedang bertanding. Anggi tersenyum saat Aldi melihat ke arahnya. Semua siswa bersorak iri melihat senyuman Aldi yang sangat manis. Aldi memang sering tebar pesona, namun mereka belum pernah melihat Aldi tersenyum setulus ini. Lonteh, lo ngapain? Gue, Agnes berteriak sembari menarik rambut Anggi. Anggi meringis kesakitan. Anandita yang melihat ini tidak terima. Dia menarik rambut Agnes membuat gadis itu juga ikut mendongak, menahan rambutnya yang ditarik Anandita. Dita, lepasin rambut dia. Dia narik rambut aku makin kencang ini. Anggi ikut berteriak, namun Nafisa berusaha untuk melepaskan tangan Agnes dari rambut Anggi. Namun Agnes malah semakin mempererat genggamannya pada rambut Anggi. Dan sialnya teman-temannya Agnes lain ikut menarik rambut Nafisa dan Anandita. Semua siswa yang sedang menyaksikan pertandingan basket malah fokus dan menyoraki Anggi juga Agnes dan teman-temannya. Ada yang mendukung kubu Anggi, namun banyak di antara mereka yang mendukung kubu Agnes. Ayo Agnes, ayo. Seketika itu juga perlombaan jambak-menjambak rambut dimulai. Namun ketika suasana semakin panas, suara peluit menyadarkan mereka semua. Kalian berdiri tegap. Agnes langsung melepaskan tangannya, begitupun dengan yang lain. Mereka semua diam sembari menunduk. Anggi memutar bola matanya melihat Agnes yang sedang menatapnya sengit. Dasar belolo, tolol, anjir. Anggi mengumpat kepada Agnes. Agnes ingin membalas, namun lagi-lagi suara guru mengintrospeksi mereka dan mereka kembali diam. Sekarang berlari dan putari lapangan 20 putaran sebelum selesai. Kalian tidak boleh pulang untuk Agnes. Kamu ikut bapak. Kamu harus bapak hukum di tempat lain. Agnes tersenyum meremehkan kepada Anggi dan teman-temannya. Agnes tahu dia pasti tidak akan dihukum karena ayahnya sudah menitipkan dia kepada kepala sekolah. Agnes melenggang pergi dengan santainya, sementara Anggi dan teman-temannya serta teman-teman Agnes berjalan menuju lapangan. Aduh Beb, rambut mahal lo rontok nggak? Keluarga Jaya bakal marah habis-habisan kalau mereka tahu rambut lo dijambak sama si babi gila itu. Anggi tersenyum. Sebenarnya ini tidak adil, namun karena masih ada Nafisa dan Anandita yang menjalani hukuman dengannya, Anggi merasa ini tidak terlalu sulit. Aldi memperhatikan Anggi dan teman-temannya yang sedang berlari mengitari lapangan basket. Aldi bermain basket di dalam jaring, jadi kegiatan yang Anggi lakukan tidak mengganggunya. Aldi ingin berteriak dan mengatakan biar dia saja yang menggantikan Anggi, namun itu tidak mungkin karena Anggi pasti akan semakin terpojok. Semangat, Aldi memberikan kode dengan mengangkat tangannya. Anggi mengangguk sembari tersenyum dan terus melanjutkan hukuman yang diberikan guru untuknya. Sementara di tempat lain, Agnes sedang tersenyum sambil berjalan dengan sangat riang. Tidak ada penyelesaian dalam wajahnya. Agnes benar-benar terlihat bahagia meskipun dia sudah menyakiti murid lain. Agnes, guru tadi menghentikan langkah Agnes. Dia berbalik, iya pak, apa? Kamu ambil dulu semua peralatan yang kamu butuhkan. Agnes mengerutkan keningnya, bingung. Peralatan apa? Kamu kan mau membersihkan seluruh toilet perempuan. Masa kamu mau pakai tangan kosong? Mata Agnes membulat sempurna. Apa? Apa yang Bapak maksud? Bapak nyuruh saya untuk membersihkan seluruh toilet perempuan. Iu, saya nggak mau pak. Ih, jijik. Guru itu mengidikan bahunya. Acuh, kalau kamu tidak mau ikut ONBK yang sudah nggak usah. Agnes mengerut.
Dia berlari mengejar guru yang tadi. Pak, saya akan bersihkan semua tapi tolong izinkan saya ikut UNBK ya. Guru itu tersenyum mengibaskan tangannya menyuruh Agnes untuk segera pergi melakukan hukuman yang dia berikan. Agnes pergi dengan wajah masam yang dia tekuk sangat dalam. Guru itu kembali tersenyum. Dia mengambil ponsel dari saku celana olahraga yang dia kenakan lalu menekan tombol panggilan.